Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mohtohari, Guru SKI MTS Miftahul Thulab Sukolilo Pati, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan ini, tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Mohon masukan dan bimbingannya agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A yang saya banggakan, pada pagi ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kalian dapat pada pagi hari ini selama pembelajaran diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa-doa kalian dijabat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Pak Tohari menyampaikan materi pada pagi hari ini, Pak Tohari akan mengecek kehadiran kalian. Apakah kalian memang benar-benar aktif dalam pembelajaran? Karena kehadiran itu menentukan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama, Adria Firansyah, Aidil Sahrul Rahman, Alfian Trisnanda Firansyah, Aulia Zahratul Maghfirah. Ya, masuk. Masuk. Chelsea Ananta, Dario Fanani Putra. Mana orangnya Dario? Berarti ini hadir semua ya? Full ya, 25. Oke, alhamdulillah kalian semua sudah hadir semuanya, berarti kalian sudah semangat untuk belajar. Sebelum itu, mari kita menyanyi lagu semangat ya, supaya kalian itu benar-benar semangat dalam belajar. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayo anak-anak, kita bersemangat. Semangat di madrasah kita. Ayo anak-anak, kita bersemangat. Kita bersemangat di madrasah kita. Madrasah Thulab belajar SKI.
menjadi anak yang soleh. Madrasatul Jaya belajar SKI untuk menjadi anak yang soleh. Coba kamu ulang sendiri. 1, 2, 3. Pada materi kali ini Pak Tohari akan menyampaikan materi peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Ini yang nanti kita akan bahas bersama, bagaimana peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Untuk itu yang perlu kalian ketahui, pada pembelajaran kali ini kalian akan mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai pada pagi hari ini. Supaya apa? Kalian itu dengan cermat memperhatikan materi-materi yang nanti Pak Tohari akan sampaikan. Pertama, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Ini yang nanti yang kita bahas ya. Nanti Pak Tohari akan menayangkan video. Kalian amati dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin kamu yang bertanya, kalian sudah siap ya. Nanti saya tayangkan videonya. Yang kedua, melalui pembelajaran kooperatif learning, kalian nanti diharapkan bisa memetakan peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Kalian nanti harapannya bisa memetakan peran-perannya bagaimana pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Paham ya? Yang ketiga, melalui pembelajaran Max and Max, yaitu apa? Mencari jodoh yang tepat. Nanti akan saya siapkan satu pertanyaan dan satu jawaban. Masing-masing siswa akan dapat pertanyaan dan jawaban. Nanti maju mana yang tepat. Tujuannya apa? Kalian bisa mengetahui pengertian pondok pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Tapi sebelum itu, sebelum materi pondok pesantren, dulu kalian belajar apa dulu? Tentang kerajaan Islam di mana itu? Di Sulawesi. Kemudian di Maluku. Di Sulawesi itu ada kerajaan apa? Gorontalo raja yang mencapai kejayaan pada masa siapa? Betul, Sultan Hasanuddin. Kemudian kerajaan Maluku. Mana? Kerajaan Maluku. Kerajaan mana? Ternate dan Tidore. Siapa rajanya yang mencapai kejayaan? Sultan Abdullah. Oke, bagus. Tiganya kalian materi minggu
yang lalu sudah kalian kuasai. Ya, kita akan membahas materi pondok pesantren. Bagaimana pentingnya kita belajar tentang pondok pesantren. Ya, tentu sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui pondok pesantren. Ternyata, ya, dalam sejarah pondok pesantren itu ya benteng negara kesatuan Republik Indonesia. Rata-rata, no ya, yang jadi tokoh Indonesia itu rata-rata dari kalangan pondok pesantren, meskipun tidak mengesampingkan ya kalangan akademisi juga banyak, tapi yang terlihat ya di tengah-tengah masyarakat ini adalah lulusan pondok pesantren. Coba presiden yang keempat siapa namanya? Gus Dur atau Abdul Rahman? Oh, itu lulusan mana? Pondok pesantren. Coba wakil presiden Indonesia siapa namanya? Nah, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu juga lulusan pondok pesantren. Itulah pentingnya kita tahu peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Dengan adanya dakwah Islam di Indonesia itu, makanya Islam berkembang hingga saat ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka kita sebagai generasi penerus harus apa? Semangatnya bagaimana? Menjaga wajahnya. Apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Wes, kalau kamu itu bersungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil. Karena kalau orang itu akan sukses, akan dapat ilmu yang banyak tergantung ya jerih payah yang dilaksanakan, yang dilakukan. Kalau belajarnya banyak, maka dapatnya banyak. Al-ajru biqadri. Oke. Ini Pak Bari nanti akan menayangkan video, kalian perhatikan dengan baik. Berikut ini videonya ya. Coba dengarkan. Diam semua biar dengar ya. Sekarang ya, dari tayangan video itu tentang apa coba? Pondok pesantren. Di pesantren itu ada apa semua? Ya? Ada santri, ada kiai, ya? Ada masjid, sekolah, pembelajaran, betul ya? Tadi ada pembelajaran. Pembelajaran apa itu nanti? Oh, pembelajaran kitab kuning. Kalau kalian lihat di pondok tersebut ini, kategori pondok salaf apa modern? Salah. Mengapa salah? Loh, karena modern. Kenapa? Karena di sana itu pembelajarannya masih tradisional menggunakan kitab kuning. Selain tadi ya ada pesantren, kemudian ada santri, ada pembelajaran, ada sosok
sebagai sosok sentral yang mengendalikan pondok pesantren. Disebut apa itu? Kiai. Jadi pondok pesantren tidak terlepas namanya kiai, tidak terlepas adanya santri, kemudian ada pembelajaran. Ini yang nanti kita bahas. Oke ya, itu video yang kalian amati adalah terkait dengan apa yang kita bahas. Selanjutnya Pak Tohari akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Karena kan sudah terbagi 4 kelompok, akan saya bagikan LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan saya minta untuk membuat peta konsep ya peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Buatlah peta konsep itu, nanti maju per kelompok ke depan. Setiap kelompok membuat 1 pertanyaan. Oke ya? Yang nanti ditujukan kepada yang presentasi. Oke, sekarang bisa dikerjakan dari sekarang. Ya. Sudah paham ya? LKPD-nya terus namanya Oke ya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran kelompok saya tutupkan karena waktunya sudah habis. Nanti maju 1 persatu dan kelompok lain menyiapkan pertanyaan untuk bertanya kelompok yang maju. Ya, sebelum kalian maju, coba jawabannya apa? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Istimewa. Lagi kelompok 3? Kelompok 4? Oke, bagus. Tangan. Oke, kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Berikutnya tentang pondok pesantren. A. Pondok pesantren pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan
didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan pendalaman ilmu agama agar dapat produktif maupun keterampilan dan kecerdasan hidup. Lagi, Pak. Kota yang dimiliki kota satu yaitu kota Kediri. Betul. Tangan. Yang lain. Saya cukup ya. Saja ya. Sekian dari kami Kampus Satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ujian kami untuk sekolah yang berjudul Peran Pesantren dalam Dakwah Islam di Indonesia. Pertama, Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia. Sepak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran lain sebagai pencetak para pendakwah atau dai. Cara lain yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan ajaran Islam adalah pendidikan pesantren. Ada di beberapa Yesus. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia. Pesantren memiliki karakteristik sendiri, yaitu keislaman dan keaslian Indonesia. Pesantren berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pondok pesantren di masa dahulu berfungsi sebagai pusat pergumulan dalam masyarakat melalui kegiatan penyebaran agama. Macam-macam pesantren yakni ada 2. Lulusan pesantren turut serta menyebarkan ajaran Islam melalui media sosial, berceramah dari panggung ke panggung dan mendirikan pesantren. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Komponen pokok yang keempat adalah Komponen yang pertama. Kiai sebagai komponen sentral dalam pesantren. Kiai, namanya? Silakan yang mau memberikan pertanyaan. Bagaimana metode pembelajaran utawi itu di pondok pesantren? Yakni pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan dan fungsi masing-masing kalimat. Ya, betul ya. Kalian sudah mengerjakan dengan baik pokoknya. Ini nanti Pak Tohari akan membagikan satu soal dan satu jawaban. Kamu cari jodoh yang tepat, ya. Nah, coba. Kamu keluar. Belajar sekali. Oke. Sekarang saya bagikan. Pak Tohari akan menerapkan metode text and match, ya. Ini ada soal, ada jawaban, nanti cari jawabannya. Saya beri waktu hanya 5 menit untuk mencari jawabannya. Oke ya? Tiga, dua, satu.
Betul ya? Teman-teman, pesantren yang lebih bergaya modern banyak menerapkan sistem pendidikan baru disebut pesantren. Pesantren? Oke betul. Ulangan. Yuk, siapa lagi? Oke, nama siapa ini? Panggilan untuk anak jaya adalah terus. Panggilan udah anak kiai siapa? Nah, yuk, yang lain. Kamu. Yuk. Iki yo, sebenarnya ini. Saya pertanyaannya dijawab. Bagian jawab pertanyaan. Ada pembelajaran pesantren sambil mengetahui makna kebetulan posisi masing-masing yaitu untuk pesantren dalam kelompok pesantren adalah kiai. Dari mulai kerja kelompok sudah bagus ya, secara nilai hampir 80% sudah antusias semua. Kemudian penerapan metode Max and Max ya, meskipun ada 2 orang yang tidak dapat jodoh, saya anggap sudah sesuai dengan kategori yang saya harapkan. Untuk itu pada pembelajaran selanjutnya Pak Tohari akan mengevaluasi secara tertulis ya. Ada 10 soal yang kamu harus jawab, tidak boleh membuka buku ya, evaluasinya. Paham ya? Bukunya ditutup dari sekarang, tidak boleh buka buku. Oke, saya berikan soalnya.
sebagai tambahan nilai PTS ya. Oke ya, nanti coba ya, diangkat satu tangan belakang, terus dua di kanan ya, kanan, kiri yang kiri, yang belakang kanan, terus pos kanan nanti banyak ya, paham ya? Kanan, kiri, kanan, oke, mulai, satu tangan diangkat, satu, ini bawah. Dua. Ya, boleh nanti. Oke. Ya, saya bisa nanti dulu. Saya dulu. Dua. Tangan jaga. Tangan jaga. Tiga. Ada berapa? Biasanya kok. Oh. Empat. Lima. Oh. Oke, ya. Yang sudah dapat sini, taruh sini. Harap tenang dulu. Ini dulu. Saudara dapat? Kira betul. Baik, oke. Satu. Satu jawabannya. Kecuali kok. Dua A, tiga B, empat D, lima C. Naikin. Alfian. Aulia. Dasi. 10. Dariau. Nikol. 60. Fahri. 40. Eko berapa Eko? 60. Fahri. Farhana. Farhana 60. Freya 80 Pak. 80. Jessica 80. Kailan 10. Maja orang 4. Mau mana 80 maka Maja 80. Muhammad Waldi 80. Muhammad Faiz 80. Oke, maka pada pembelajaran pagi hari ini kita sudah menyelesaikan satu materi tentang apa tadi materinya? Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Mari kita simpulkan bersama-sama. Oke. Peran pondok pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia apa tadi? Satu. Oke, dua. Tiga. Oke, sekarang pengertiannya pondok pesantren secara bahasa apa tadi? Artinya pondok artinya asrama. Pondok pesantren macamnya tadi ada berapa? Dua. Satu. Dua. Sekarang komponen pondok pesantren berikutnya apa semua? Tabligh, yai, asrama, santri, masjid, pengajaran atau pembelajaran. Itulah sekilas
materi pondok pesantren yang kita bahas ya. Selanjutnya ya besok ya, materi selanjutnya tentang pembagian pondok pesantren, dipelajari dengan baik supaya besok dapat nilai yang bagus. Oke ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat apa yang kalian dapat pada pagi hari ini. Semoga dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.